Perkenalkan, nama saya Anastasia Margareta Pardede dengan NIM 2105082018. Di sini saya berperan sebagai Anas. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ridho Pratama dengan NIM 2105082037. Di sini saya berperan sebagai Ridho. Halo, perkenalkan nama saya Endang Motoria Huta Barat dengan NIM 2105082016. Di sini saya berperan sebagai Endang. Bye-bye. Kami dari kelompok 1 Ingin mempersembahkan drama akuntansi perkebunan mengenai PSAK 69 dan IAS 41 Yang diampu oleh Bapak Rizky Syaputra. Selamat menyaksikan. besok pagi kalian free nggak? Risido, ada apa dok? Ini aku masih kurang ngerti tentang materi PKK 69 dan IAS 41 yang dijelasin Bapak tadi. Iya, tadi sebenarnya aku juga kurang paham kan. Mau nanya, cuman ya udahlah pikirku gitu. Jadi gimana kalau besok kita diskusikan? Iya, Nas, mulai nggak? Boleh sih, besok pagi ya jam 10. Oke. Oke. Sudah menit yang lalu ya. Sudah apa? Ini warna saja. Yang jamnya nih. Oke guys, aku telat. Lama kalian di sini? Oh, Wajahnya kayak plus 2 gitu lah. Kenapa? kalian merasa nggak di semester 5 ini berat ya kan? Mulai dari materi kuliahnya, terus kan kita lagi sibuk-sibuk cari tempat PKL ini. Betul. Jadi kayak mana materi perkebunan ini? Kan baru kurang paham bagaimana aja rupanya. Jadi gini Nas, aku kurang pahamnya di PSAK 69 itu kan adalah standar akuntansi Indonesia terkait dengan aset biologis dan produk agrikultur yang diukur pada nilai wajarnya. Jadi bedanya dengan IAS 41 itu apa ya? Oh ya, untuk mencari nilai wajar yaitu dengan harga estimasi jual dikurang biaya untuk menjual. Nah, iya benar. Nah, bedanya dengan IAS 41 itu adalah kalau IAS 41 itu adalah standar akuntansi yang internasional di mana dikeluarkan oleh International Financial Reporting Standard. Dan di IAS 41 itu dia tidak ada mengakui akumulasi depresiasi sehingga ada kenaikan nilai wajar aset biologis. Soalnya kan tugas kemarin yang diberikan Bapak ke kita, itu aku dapat perusahaan yang memakai IAS 41 yaitu PT Eagle High Plantation Tbk. Nah, memang benar Do, ada beberapa perusahaan itu yang memakai IAS 41 untuk pengukuran dan pengakuan aset biologis yang dimilikinya. Kira-kira apa ya Do alasan perusahaan memakai IAS 41 bukan PSAK 69? Nah, kalau dari kasus perusahaan yang aku baca kemarin, itu nih di sini dia alasan perusahaan tersebut memakai IAS 41 karena mereka itu berfokus pada aset biologis yaitu tanaman dan hewan yang mengalami transformasi biologis. Nah, perbedaan PSAK 69 dengan IAS 41 itu mungkin terletak pada penekanan atau penjelasan pada setiap standar. Namun, secara umum sih kedua standar ini mengakui atau mencakup standar-standar akuntansi yang serupa dalam aset biologisnya.
Oh gitu. Jadi di antara PSAK 69 dan IAS 41 itu manakah yang lebih baik digunakan oleh suatu perusahaan? Menurut aku sih itu harus menggunakan PSAK 69 karena itu untuk pengukuran dan pengakuan aset biologisnya. Alasannya apa ya dok? Bukannya kalau memakai IAS 41 akan menjaga konsistensi dalam laporan keuangan internasional ya? Enggak lah lebih bagus kita itu perusahaan itu memakai IAS 41 karena lebih sesuai dengan regulasi dan praktik akuntansi lokal. Santai guys, santai, calm down. Jadi perusahaan itu bebas mau menggunakan PSAK 69 ataupun IAS 41. Nah, kenapa? Itu kembali lagi ke konteks atau kebutuhan perusahaan. Mungkin perusahaan bisa konsultasi ke akuntan atau profesional keuangan lainnya untuk memastikan entitas ini lebih baik menggunakan standar akuntansi yang mana. Gitu. Jadi perusahaan itu tidak harus berpacu pada PSAK 69 ataupun IAS 41 ya? Iya dong, benar. Jadi itu kembali lagi ke perusahaan itu, bebas mau menggunakan yang mana, kembali ke perusahaannya sih. Oke Lanas kalau gitu. Nih guys, aku ada contoh kasus terkait pengungkapan aset biologis. Mau lihat dong dok. Oh ini, lah kita bahas yuk sama-sama. Berikut contoh kasus mengenai akuntansi perkebunan. Sebanyak 5 hewan yang berumur 4 tahun dibeli pada 1 Januari 2007. Pada 1 Juli 2007, hewan berumur 4,5 tahun juga dibeli. Berikut nilai wajar dikurangi estimasi biaya penjualan. Yang pertama, hewan yang berumur 4 tahun itu 200, hewan yang berumur 4,5 tahun itu 212, dan hewan yang berumur 5 tahun itu 230. Kemudian, pergerakan dalam nilai wajar dikurangi biaya penjualan dari hewan-hewan tersebut dapat direkonsiliasi sebagai berikut. Pada 1 Januari 2007 itu sebesar 1.000, kemudian ada pembelian 212, kemudian perubahan nilai wajar the balancing figure itu 168, dan pada tanggal 31 Desember 2007 itu sebesar 1.380. Ada ilustrasi jurnal yang pertama, entitas mengeluarkan biaya untuk kegiatan membeli dan memelihara ternak sebesar 100 juta. Jurnalnya, aset biologis di debit 100 juta, kas di kredit 100 juta. Kemudian yang B, pada tanggal 31 Desember, nilai aset biologis sebesar 1.130 juta. Jurnalnya, aset biologis di debit 130 juta, pada kredit pendapatan atau kenaikan nilai aset biologis 130 juta. C. Pada Januari sampai Februari Maret 2000 X2 biaya yang dikeluarkan 40 juta. Jurnalnya aset biologis di debit 40 juta, kas di kredit 40 juta. Kemudian D. Pada 1 Maret 20 X2 aset biologis dijual dengan harga 200 juta. Jurnalnya kas bertambah di debit 200 juta, penjualan di kredit 200 juta. E. Mencatat harga pokok penjualan 130 juta ditambah 40 juta sama dengan 170 juta. Jurnalnya, harga pokok penjualan di debit 170 juta, aset biologis di kredit 170 juta. F. Mencatat biaya penjualan sebesar 10 juta. Jurnalnya, beban penjualan 10 juta pada kas kredit 10 juta. Yang G. Laba pada tahun 20X2 sebesar 20 juta dari perhitungan 200 juta dikurang 170 juta dikurang 10 juta. Ilustrasi jurnal, entitas pada tanggal 31 Desember 20X1 memiliki aset biologis berupa buah yang belum dipanen yang menempel pada tanaman produktif senilai 50 juta. Jurnalnya aset biologis 50 juta, pendapatan atau kenaikan nilai aset biologis di kredit 50 juta. Untuk mempermudah pencatatan, dibuat jurnal pembalik pada tanggal 1 Januari 20X2, yaitu pendapatan atau kenaikan nilai aset biologis pada di debit 50 juta pada aset biologis di kredit 50 juta. Kemudian entitas mengeluarkan biaya untuk melanjutkan pemeliharaan tanaman produktif senilai 70 juta selama Januari sampai Februari 20X2. Jurnalnya biaya operasi di debit 70 juta pada kas di kredit 70 juta. Kemudian jurnal, entitas pada 2 Maret 20X2 menjual produk agrikultur dengan harga 100 juta. Jurnalnya, kas bertambah di debit 100 juta, pendapatan di kredit 100 juta. Kemudian biaya penjualan yang dikeluarkan sebesar 10 juta, biaya penjualan di debit 10 juta, kas di kredit 10 juta.
Walaupun diakui penjualan sebesar 150 juta, namun karena telah dibuat jurnal pembalik pada 1 Januari 20X2, maka penghasilan yang diperoleh pada 20X2 adalah 150 juta dikurang 50 juta sama dengan 100 juta. Dikurangi biaya operasi dan pemasaran 70 juta ditambah 10 juta sama dengan 80 juta, sehingga laba operasi sebesar 20 juta. 100 juta dikurangi 80 juta. Entitas melakukan pembelian dan pengeluaran biaya untuk kegiatan penanaman dan pemeliharaan padi dan jagung. Jurnalnya beban operasi di debit 500.000, kemudian kas di kredit 500.000. Kemudian entitas ada menjual produk, jurnalnya kas bertambah di debit 1 juta, penjualan di kredit 1 juta. Kemudian pada tanggal pelaporan terdapat tanaman yang belum dipanen, jurnalnya aset biologis 300.000 di debit, pendapatan dari kenaikan nilai di kredit 300.000. Kemudian jurnal pembaliknya, pendapatan dari kenaikan nilai 300.000 di debit, pada aset biologis di kredit 300.000. Pada tahun berikutnya, tanaman yang masih ada di 31 Desember dijual. Jurnalnya, kas di debit 800.000, penjualan di kredit 800.000. Pendapatan di tahun ini hanya 500.000, karena yang 300.000 telah diakui pada tahun sebelumnya. Terima kasih, demikianlah contoh dari kasus akuntansi perkebunan. Sebenarnya kan materi yang kuliah ini yang udah kita pelajari itu harus kita pelajari balik biar kita dapat mengerti semuanya. Ya memang benar sih dok, kuncinya itu harus diulang ataupun kita melakukan latihan soal. Iya benar kata Anas, tapi kan karena tugas kita yang numpuk juga yang buat kita susah mengulang pelajaran kembali. Ya sih, waktu kita tuh tersisa untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah mau deadline. Tapi benar sih, tapi kan selagi kita bisa memanage waktu, kita itu bisa berdiskusi dengan teman kita untuk mengulang materi-materi yang kurang kita pahami. Iya lah Nas, sering-sering lah kita diskusi kayak ini ya kan Nan? Iya dah, emang harus sering sih biarpun masih kita. Aduh, udah lah ya lah guys, ntar lagi kelas 2 istirahat ini.